Karo Protestan. Perkabaran Injil pertama ke daerah Karo merupakan jamahan tangan Tuhan untuk menyampaikan berita keselamatan kepada masyarakat Karo. Kehadiran perkabaran Injil pertama di daerah Karo dibagi atas 2 kurun waktu oleh Lembaga Penelitian dan Studi DGI. Kurun waktu yang pertama disebut masa-masa permulaan, mulai tahun 1890 sampai 1906. Kurun waktu yang kedua disebut masa-masa penanaman dan penggarapan, mulai tahun 1906 sampai 1940. Masa-masa permulaan. Pengkabaran Injil periode pertama ini diterima masyarakat Karo dengan permusuhan. Masyarakat Karo menentang Belanda karena Belanda mengambil tanah rakyat untuk ditanami tembakau. Orang Karo menunjukkan perlawanannya dengan membakar gudang-gudang tempat menyimpan tembakau pada malam hari, merusak tanaman tembakau dan bahkan mengancam jiwa para pengusaha. Tanggal 18 April 1860, Pendeta H.C. Krug dan Nicholas Ponton dari Minahasa tiba-tiba berlawan untuk penginjilan ke orang Karo. Mereka memilih desa Bulu Anwar menjadi pos pelayanan. Di Bulu Anwar, mereka mau mempelajari bahasa Karo dan adat istiadatnya. Mereka mengadakan pendekatan-pendekatan dengan perbuatan baik untuk menciptakan suasana yang akrab dengan masyarakat setempat dengan tidak jemu-jemu. Pada masa permulaan penginjilan, para penginjil memberikan pelayanan pendidikan umum di 5 desa masing-masing didirikan satu pos pelayanan. Masing-masing sekolah dipimpin oleh guru Injil dari Minahasa serta mengadakan kerjasama dengan kepala desa setempat. Mereka membagi pos-pos sebagai berikut. Yang pertama, Pendeta H.C. Krug dan Nicholas Ponton di desa Bulu Awar. Yang kedua, Gr. Injil Benyamin Wenas di desa Salabuhan. Yang ketiga, Gr. Injil Johan Pinontoan di desa Sibolangit. Yang keempat, Gr. Injil Ricardo Tapenawas di desa Parnamegenen. Yang kelima, Gr. Injil Henry S. di desa Tanjung Burgin. Tanggal 24 Desember 1999 dihabiskan gereja Batak Karo yang pertama di Bulu Awar. Semua nyanyian yang dinyanyikan saat pentahabisan ini adalah nyanyian dalam bahasa Karo sudah diterjemahkan oleh para penginjil. Saat itu jumlah anggota jemaah 56 orang, sementara yang sudah dibaptis sebanyak 17 orang dan di sini 4 orang. Sekolah yang didirikan NZG 4 buah dengan 93 murid orang. Yang kedua, masa-masa penanaman dan penggarapan. Kurun waktu kedua dinamakan masa penanaman dan penggarapan. Ini meliputi tahun 1906 sampai 1940. Dapat dikatakan bahwa yang berperan pada masa sebelumnya adalah seluruhnya di luar orang Karo. Tetapi pada masa penanaman dan penggarapan ini orang Karo sudah ikut terlibat. Untuk pengembangan pendidikan masyarakat, dibangun rumah-rumah sekolah dan sarana belajar lainnya. Lulusan sekolah ini akan menjadi pelopor di tengah-tengah masyarakat. Pengembangan perekonomian masyarakat Karo dilakukan dengan pengadaan sarana pertanian, pembangunan irigasi dan pemanfaatan tanah dikembangkan beserta masyarakat. Pembukaan jalan sampai ke dataran tinggi Karo memberikan peluang besar kepada masyarakat untuk memasarkan hasil produksinya. Pembangunan yang dimotori oleh para penginjil membawa hasil yang cukup memuaskan oleh karena tumbuh kesediaan dan kesadaran masyarakat Karo sendiri. Semenjak itu, Gereja Kristen Karo yang kemudian dikenal dengan Gereja Batak Karo Protestan atau GBKP berkembang sekalipun sangat lambat dari Bulu Awar penginjilan berkembang keluar sekitaran selanjutnya ke Kabanjahe dan wilayah lain di dataran tinggi Karo. Seterusnya ke daerah Pancur Batu tahun 1927. Daerah Langka dimulai penginjilan tahun 1921 dan gereja pertama ditabiskan tahun 1929. Di Medan sudah ada kebaktian tahun 1937 dan di Jakarta di tahun 1939 sudah ada perkumpulan masyarakat Karo Sadakata dan di Bandung perkumpulan masyarakat Karo Sadapahari. Berikut pengurus gereja GBKP. Yang pertama, Ketua Umum Pendeta Krisma Imanta Barus MTH LM. Yang kedua, Sekretaris Umum Pendeta Yunus Bangun MTH. Ketiga, Bendahara Umum PT Patua Mulia Pranginangin SE. Selanjutnya, Ketua Bidang Koinonia. Yang pertama, Marturia Pendeta Jenny Eliani Keliat STH Ketua Bidang. Kedua, Diakonia Pendeta Dr. Calvinius Jawa. Yang ketiga, Bidang Pembinaan Pendeta Mestika N. Ginting STH MPSI Ketua. Yang keempat, Bidang SDM dan Personalita Pendeta Christopher Sinulinga. Yang kelima, Ketua Bidang Dana dan Usaha Pendeta Natalia Tarigan MTH. The stain on my blue jeans, the only way I could remember that you were once mine.